Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Friendly Rivalry? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 dan 8 ya. Kemudian kita diajak ke kilas balik bagaimana Yeri tumbuh besar nih sahabat nonton. Hari itu, Yeri kecil diajak oleh ibunya yang sedang bekerja di klub malam. Nah, sewaktu ibu Yeri sedang giliran untuk menemui pelanggan, Yeri malahan membuat keributan dengan memasuki salah satu ruangan di klub malam dan bernyanyi dengan percaya diri di atas meja di ruangan tersebut. Karena melihat putrinya begitu doyan tampil, Ibu Yeri memutuskan untuk menjadikan Yeri sebagai bintang cilik. Demi menggapai mimpi ibunya, Yeri nggak diperbolehkan makan selama beberapa hari, supaya Yeri nggak terlihat gendut saat audisi. Tapi saat audisi, Ibu Yeri sadar kalau Yeri nggak berbakat. Jadi dia melakukan hubungan terlarang dengan salah satu juri audisi tersebut. Ya, agar Yeri dilulusin lah dari audisinya. Mirisnya, hal ini disaksikan oleh Yeri. Yeri tentu mengkonfrontasi ibunya itu. Dan sejak saat itu, Yeri nggak lagi menjadi bintang cilik. Yeri tumbuh besar dengan menutupi kekurangannya melalui postingannya di media sosial, yang membuatnya seolah-olah Yeri sangat menikmati hidupnya. Yeri juga rajin mengumpulkan aib orang lain, karena mungkin saja suatu saat hal itu bisa berguna bagi Yeri untuk memeras orang tersebut. Terungkap juga, kalau Yeri lah yang memposting foto ketika Sulgi memberi seragam bekas Yewa kemarin itu. Kembali ke waktu sekarang. Suatu pagi saat Ayah Jay sedang jogging, Yeri menghampirinya. Yeri mulai meluncurkan aksinya untuk memeras Ayah Jay. Yeri mengatakan, "Om sedang mencari putri pertama Om ya? Semua orang loh mengira kakak Jay bersembunyi di suatu tempat untuk mempersiapkan ujian ulang. Tapi sepertinya nggak begitu ya. Sepertinya sesuatu terjadi kepada kakak Jay. Makanya, sampai Om nggak bisa melaporkan hal ini kepada polisi. Tapi mulutku ini loh, nggak bisa diam begitu aja Om. Perlu disumpel sama berlian atau emas gitu loh Om buat diem. Tapi Ayah Jay nggak diem aja digituin sama anak bau kencur." Ayah Jay berkata, kalau memang dia sedang mempertimbangkan untuk membiayai Yeri, tapi itu semua tergantung dengan apa yang bisa Yeri berikan sebagai imbalannya. Kita lalu kembali ke kelas. Saat itu waktunya ujian tengah semester dimulai. Para siswi mulai mengerjakan soal ujian tersebut, dan Sulgi kaget, karena ternyata soal-soal ujian itu semuanya sama persis dengan soal-soal ujian dari tempat bimbelnya Jay. Setelah waktu ujian tengah semester berakhir, pengumuman tentang peringkat nilai mereka pun dipajang. Ternyata, Jay dan Sulgi menduduki peringkat pertama untuk seluruh kelas 3 SMA di Jewa. Tapi hal ini membuat para siswi merasa tidak senang kepada Sulgi. Gak sampai di sana, tiba-tiba Sulgi mendapatkan telepon dari Sun Sim. Sun Sim adalah atasannya Sulgi dulu yang adalah pengedar narkoboy. Mau nggak mau Sulgi akhirnya pergi menemui Sun Sim. Sun Sim tanya, apakah teman-teman Sulgi tahu kalau Sulgi tumbuh besar di panti asuhan? Dan bahkan pernah mengkonsumsi narkoboy yang Sulgi curi dari Sun Sim. Sun Sim tiba-tiba menarik Sulgi dan mengancamnya dengan pisau. Sun Sim menanyakan keberadaan Sujin, tapi Sulgi nggak tahu apa-apa tentang Sujin. Karena melihat Sulgi tidak tahu tentang itu, Sun Sim menagih uang dari obat yang Sulgi curi dulu. Suatu Sulgi bekerja dengan Sun Sim, tapi Sulgi mengatakan kalau dia orang miskin. Mana bisa bayar itu? Sun Sim menjawab, kalau dia akan kembali seminggu lagi untuk menemui Sulgi. Setelah itu, Sulgi naik ke bus untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Medis J. Tapi tidak semua siswi mendapatkan kesempatan ini. Hanya 20 siswi di peringkat teratas saja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Seluruh siswi diminta untuk berganti pakaian dan menaruh semua barang bawaannya pada loker di ruang ganti. Saat Sulgi hendak menampung air seninya, dia mulai panik kan? Dia takut nih obat yang diminumnya akan terdeteksi pada pemeriksaan medis ini. Tapi tiba-tiba, Jae mengirimi Sulgi pesan dan meminta Sulgi untuk menemuinya. Akhirnya Sulgi naik ke atap gedung untuk menemui Jae. Saat itu, Jae sedang berdiri di pinggiran atap gedung. Sulgi lalu berlutut dan memohon kepada Jae untuk membantunya. Sebagai imbalannya, Sulgi akan setuju untuk menyuruh ibu tirinya berdamai dengan ayah Jae. Tapi Jae tidak menginginkan hal itu. Dia malah bertanya apa yang Sulgi inginkan. Sulgi berkata kalau dia ingin agar hasil pemeriksaan medisnya menunjukkan angka yang normal, agar dia nggak ditindas oleh para siswi di Jewa. Sulgi hanya ingin belajar agar bisa masuk ke fakultas kedokteran di Universitas Korea. Mendengar itu, Jae hanya tersenyum dan turun dari atas atap, lalu menghampiri Sulgi dan mengulurkan tangannya. Jae berkata kalau dia sudah melindungi Sulgi sebelumnya. Tapi sekarang, Jae juga berniat menolongnya. Jae lalu memberikan sebotol air seni untuk Sulgi. Jae menegaskan, ketika dia melihat namanya bersanding dengan nama Sulgi di peringkat pertama, Jae merasa sangat senang. Sulgi lalu meminta Jae untuk menepati janji yang kemarin itu, di mana Jae akan memberitahu Sulgi kenapa dan gimana Jae mendapatkan data pribadi Sulgi. Akhirnya Jae menjawab, kalau dia mengambil data Sulgi dari meja kantor ayahnya.
Tentu Jae merasa aneh, kok bapaknya punya data ayah Sulgi sebanyak itu? Setelah menjawab pertanyaan Sulgi, Jae memberikan syal kepada Sulgi dan dia pun pergi. Kemudian kita melihat para siswi tidur karena obat anestesia yang diberikan saat pemeriksaan endoskopi. Tapi Yeri yang telah siuman duluan segera mengambil gelang tangan Sulgi dan pergi menuju loker Sulgi. Untungnya, Jae juga sudah sadar saat itu. Dan dia melihat aksi Yeri ini. Jadi Jae mencoba mengikuti Yeri. Namun seorang dokter menghentikan Jae dan memintanya untuk kembali beristirahat. Setelah pemeriksaan medis, para siswi lanjut ke acara festival sekolah. Di sana, Bomsu membeli obat kuning lagi dari Ara dan meminumnya melebihi dosis. Hal ini tentu sangat mengejutkan Ara. Ngapain kan minum obat kuning itu sampai 2 biji? Secara ujian tengah semester sudah selesai. Di toilet, Yeri mengeluarkan sebuah ponsel. Ternyata, Yeri mencuri ponsel ayah Sulgi. Tapi ponsel itu kehabisan baterai. Tepat di waktu itu, Bomsu masuk ke toilet dan mencuci mukanya. Yeri meminta agar Bomsu mencarikan alat charger ponsel untuk ngecas ponsel ayah Sulgi. Pembicaraan mereka ini kedengaran oleh Ara yang ternyata dari tadi ada di dalam salah satu toilet itu. Langsunglah Ara melaporkan hal ini kepada Jae. Di sisi lain, Yeri terus mencari casan untuk mengisi daya baterai di ponsel curiannya itu. Dan akhirnya dia menemukan casan yang sesuai. Jadi Yeri meninggalkan ponsel tersebut di sana. Sedangkan Jae dan Sulgi, mereka bersenang-senang dan bergembira bersama di tempat mandi bola gitu. Kemudian kita melihat Yeri menghampiri ayah Jae di parkiran mobil. Yeri menceritakan kalau dia sudah mengambil ponsel Sulgi. Tapi sepertinya itu bukan ponsel Sulgi. Karena wallpapernya foto guru Woo Do-yuk. Sepertinya Yeri belum tahu kalau Woo Do-yuk adalah ayah Sulgi. Yeri lalu meminta hadiah yang lebih besar untuk pencapaiannya kali ini. Ayah Jae pun setuju, asal Yeri bisa membawakan ponsel itu kepadanya malam ini. Ketika Sulgi dan Jae sedang menikmati kembang api, tiba-tiba Jae mendapatkan pesan dari Ara. Ternyata Ara mengirimkan Jae sebuah foto. Itu adalah foto di mana Yeri menemui ayah Jae di mobil tadi. Tepat pada waktu itu, Chaekyong mendatangi Sulgi. Jadi Jae pun meninggalkan Sulgi untuk menindaklanjuti foto yang baru saja didapatkannya. Chaekyong berkata, "Duh Sulgi, dari tadi aku cariin kamu loh. Teleponin kamu sudah ratusan kali tapi kamu kok nggak angkat-angkat." Mendengar itu, Sulgi lalu memeriksa ponsel di tasnya. Dan saat itulah dia menyadari kalau ponsel ayahnya sudah menghilang. Jae lalu telepon sama Ara. Ara menjelaskan kalau sepertinya Yeri mengambil ponsel guru Woo Do-yuk. Dan ponsel itu ada di stand kencan buta bagian cowok. Langsunglah Jae pergi ke sana. Untung aja, Jae menemukan ponsel tersebut. Setelah menemukan ponsel itu, Jae pun ke toilet untuk melihat isi ponsel tersebut. Karena ponsel itu terpasang kode sandi, Jae memeriksa seluruh dokumen Sulgi yang dia miliki. Lalu akhirnya, Jae dapat membuka kode sandi ponsel ayah Sulgi. Kode itu adalah tanggal di mana Sulgi menghilang dulu. Sementara itu, Yeri kembali ke stand kencan buta bagian cowok dan tidak menemukan ponsel curiannya. Hal ini tentu saja membuat Yeri kesal. Di toilet, Jae menemukan pesan dari ayah Jae untuk ayah Sulgi, di mana ayah Jae mengancam ayah Sulgi dengan satu video. Itu adalah video saat ayah Sulgi berhubungan dengan salah satu siswi, dan siswi itu bernama Yujena. Di sisi lain, Sulgi terus berusaha untuk mencari ponsel ayahnya. Dan ketika Sulgi mencari di stand makanan, ayah Jae bertanya apa yang sedang Sulgi cari. Sulgi mengatakan kalau dia sedang mencari ponselnya. Ayah Jae yang melihat Yeri pun langsung meminta Yeri untuk membantu Sulgi. Palsu banget dah ini manusia satu ya. Tepat di saat itu, Bomsu juga ada di sana, dengan kondisi yang tidak stabil. Bomsu berbicara kepada ayah Jae. Bomsu mengatakan kalau tadi dia baru saja melihat Jena. Sepertinya Jena makin kurus. Obat pelangsing apa yang Jena konsumsi? Kayaknya Jena adalah nama dari kakak Jae. Karena Bomsu terus berbicara ngawur, Yeri mendorongnya sampai dia terjatuh. Bomsu tidak senang dengan perilaku Yeri. Jadi dia langsung mengambil pisau dan mengancamnya di depan semua orang di festival itu, yang membuat Yeri terluka. Di saat kekacauan ini terjadi, Jae sedang berada di ruangan tempat ayah Sulgi dan Jena melakukan hubungan. Namun tiba-tiba seseorang memasuki ruangan tersebut. Setelah melihat Yeri terluka, Bomsu nggak berhenti di sana. Dia langsung mengarahkan pisaunya dan menusuk lengan Sulgi. Bukannya nolong, semua orang yang melihat ini langsung berhamburan pergi. Sedangkan ayah Jae malahan tertawa senang karena hal ini. Sedangkan Jae, dia akhirnya mendapati kalau orang yang menghampirinya adalah kakaknya. Sepertinya Bomsu bertindak di luar batas gini karena obat kuning itu nggak sih? Apa yang akan terjadi dengan Sulgi? Dan apa yang kakak Jae rencanakan? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.